Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam ini kita bersama-sama ya sudah menyaksikan satu acara yaitu pelimpahan jasa ya. Jadi oleh karena itu mungkin topik pada malam hari ini ada sedikit berhubungan dengan apa yang Anda tadi lihat. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Karena sebenarnya di antara semua umat beragama, ya kalau kita mau jujur, umat Buddha itu yang paling gampang berpindah keyakinan. Ya, umat Buddha itu paling rapuh. Ya, kenapa? Karena banyak di antara mereka itu sebenarnya beragama itu hanya sekedar di KTP saja. Ya, hanya KTP-nya saja Buddhis. Itu ditandai dengan ketidakmampuan mereka itu mengucapkan tiksarana dengan baik. Ini terlihat sekali ketika ada kematian. Ya. Ketika ada kematian kami diundang, itu rata-rata keluarga yang berduka itu tidak mampu mengucapkan tiksarana. Begitu Okasa Ahang Bhante yang berduka itu tidak mampu mengucapkan itu. Yang mengucapkan itu siapa? Ya petugas-petugas dari wihara yang hadir di tempat kedukaan. Dan kami perhatikan di mana-mana seperti itu. Jadi sebenarnya banyak umat Buddha itu perlu diselamatkan. Kalau kalian-kalian yang datang ini kan sudah pasti aman. Tapi banyak di luar sana itu sebenarnya itu mereka sangat perlu diperhatikan. Kita ini kekurangan kepedulian. Ya. Tidak terlalu mau berkorban untuk kepentingan atau kebahagiaan rekan-rekan yang tidak Buddhis. Kalau mau dikatakan gitu. Sekolah ya banyak umat Buddha sekolahnya sekolah di agama lain itu yang bercirikan agama tertentu. Begitu juga kalau sakit, masuk rumah sakit pindah juga atau masuk rumah sakit yang bercirikan agama tersebut. Ya. Jadi kita ini selalu kehilangan umat. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ya. Jadi beragama Buddha itu bukan dilihat dari KTP-nya salah. Walaupun KTP-nya tidak dirubah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting di sini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pola pikir, ya, kebijaksanaannya, kualitas orang yang Buddhis kan karena keyakinan, moralitas, dan kebijaksanaannya atau pandangan benar. Kalau kita kan minimal bisa mengucapkan tiksarana, Buddhang saranang gacchami sampai selesai. Tanpa mengucapkan itu, tidak mampu mengucapkan itu, dia bukan upasaka upasika. Tidak ada alasan bahwa itu bahasa sulit diucapkan. Itu semua sudah dilatinkan, ada A, B, C, D, E. Orang itu bukan juga buta huruf. Masa nggak bisa baca Buddhang saranang gacchami? Itu minimal mereka harus mengucapkan itu. Nah, kita ini tidak mampu mengucapkan itu. Begitu juga dengan Pancasila Buddhis juga tidak mampu diucapkan. Tisarana aja nggak mampu, apalagi yang panjang-panjang itu. Panatipata, Wiramani. Jadi saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tolong diperhatikan keluarga, sanak keluarga Anda, handai tolan teman Anda yang Buddhis tapi tidak ngerti ajaran Sang Buddha dengan baik. Kalian ini harus ikut merasa punya peduli itu, ya peduli. Kita tidak menarik umat agama lain, enggak. Yang kita perhatikan ini umat Buddha yang KTP, yang termasuk mungkin paman, bibi, tante, om, keponaan, bahkan anak Anda sendiri. Karena banyak umat Buddha itu ternyata itu anaknya itu tidak lagi Buddhis, banyak sesepuh, ya, bahkan ada Romo Pandita anaknya tidak Buddhis. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Banyak hal. Kita tidak bisa mengatakan kampanye kurang bagus, itu kan usaha. Kita tidak bisa hanya mengatakan kampanye tidak cukup. Ya. Jadi oleh karena itu seberapa besar kepedulian umat Buddha yang khususnya yang sudah ke wihara ini untuk mengajak mereka itu untuk mendalami Dhamma. SPD ini termasuk salah satu. Kita punya terobosan yang luar biasa. Karena kita ke puja bakti itu ya hanya hari Minggu biasanya. Itu hanya 52 kali 53 dalam 1 tahun. Ditambah 4 hari raya 50 sekian. Ulang tahun wihara tambah 1.
Ya, saya pernah tanya orang agama Katolik, ya umat Katolik, saya mengatakan, kalau kalian kebaktian hari Minggu itu bagaimana? Mereka mengatakan hari Minggu itu 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Itu hari Minggu saja sampai 3 kali loh. Ini kenapa terlalu banyak dia punya umat? Nah, kenapa mereka tertarik dengan agama ini? Karena mereka menawarkan surga. Kalau kita kan nibbana, meditasi, vipassana, mereka itu kelenger. Belum lagi abhidhamma itu. Ini tingkatan-tingkatan kan yang perlukan pondasi-pondasi dulu. Bayangkan aja KTP-nya Buddhis, tidak ngerti apa-apa. Diajarin tentang yang dalam-dalam. Begitu sakit, ditawari masuk surga, begini, ya mau Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apalagi sembayangan-sembayangan, ada kuburan, di kuburan dikasih makanan begitu, gampang sekali dialih keyakinkan. Kok kuburan dikasih makanan, nanti kalian sendiri juga yang makan, ribet. Kalau kita ini tidak ada lagi, semua pulang ke rumah Bapak. Tidak ada tuh yang gentayangan. Semua pulang ke rumah Bapak di surga. Tapi apakah mereka lihat betul-betul pulang ke surga? Nah itu ya. Di Hindu, amoring acintia, telah kembali bersatu dengan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, yaitu yang maha kuasa. Kalau kita di Buddhis kan kembali ke rumahnya masing-masing. Kalau meninggalkan dia akan pulang ke rumahnya masing-masing. Kenapa? Ini kan realita. Tidak semua orang itu pergi ke surga. Tidak. Ada yang nyantol, ada yang pulang ke rumahnya mungkin karena kemelekatan, ya, mungkin juga karena susah. Ya, Sang Buddha sudah jelas-jelas mengatakan sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal ini kemana Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ke alam bawah. Ke alam bawah. Jadi oleh karena itu, para biku kan punya tugas menunjukkan jalan ke surga. Sangat nyata Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangankan untuk nantikan di surga, sekarang pun Anda bisa bahagia kalau punya pola pikir Buddhis. Banyak ibu-ibu kok mengatakan, Bante, untuk saya mengenal Dharma, kalau tidak Anda tahu apa jadinya. Nah, itu sudah satu contoh. Bahagia di sini, bahagia di sana Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau orang itu punya keyakinan yang benar, mantap. Karena hanya dengan keyakinan toh orang bisa ke alam dewa, ke alam surga. Jadi kalau suatu ketika nanti anak Anda berkata, "Mah, kalau ke wihara bisa masuk surga ya?" Jangan mengatakan lagi, "Belum, masih mau meditasi, masih mau begini, masih mau begitu." Bilang aja bisa masuk ke surga. Loh, datang ke wihara kan berbuat baik sudah. Sujud, bisa berdana makan, mendengarkan ceramah, memperbaiki pandangan, itu kan sudah jalan ke surga semua. Moralitas silena sugating yanti. Dengan moralitas seseorang bisa menuju ke alam dewa. Apalagi Sang Buddha, guru para dewa dan manusia, pengetahu semua alam, 31 alam. Saya sebelum mengenal agama Buddha, saya juga dari tradisi, itu hanya 2, surga dan neraka. Itu pun juga tidak diajarin di Konghucu sebenarnya. Konghucu tidak terlalu banyak mengajarkan setelah kematian, tidak ada. Kita hanya tahu surga dan neraka. Setelah mengenal ajaran Sang Buddha, surga bukan yang kekal dan abadi. Ada nibbana ternyata. Itu satu kebenaran yang sudah kita miliki. Kemudian diberitahu tentang patidana, pelimpahan jasa. Itu pengetahuan yang sempurna, ya. Kita tidak lagi menomorsatukan sesajian. Betul, sesajian itu memang ada. Menurut kita komentar, sesajian itu bisa dinikmati oleh para hantu. Ya, tetapi ingat, ya, itu hanya sesajian, tidak bisa bertahan lama juga. Makanan-makanan yang kita berikan walaupun 1 truk, makanan-makanan itu tidak bisa bertahan lama, bisa busuk. Di sana tidak ada kulkas, tidak ada PLN itu loh. Loh, di alam manusia saja alamnya begini bagus, makanan itu bisa busuk. Apalagi di alam hantu. Gitu. Di alam manusia ada begal, ada perampok, pencuri. Ya, di alam sana juga punya preman. Ya, di alam hantu itu galak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu makanan-makanan yang ditaruh di kuburan dikira keluar leluhur bisa menyantapnya, belum tentu. Sudah terlahir sebagai hantu itu karena karma buruk. Nah, karma buruk memunculkan semua yang buruk-buruk, yaitu mereka punya makanan juga bisa diambil oleh makhluk yang galak-galak di alam sana.
Banyak orang yang bisa lihat mengatakan Bante sebenarnya mereka tidak bisa makan makanan itu. Kenapa? Takut, mendekat aja mereka takut. Di kuburan itu kan banyak dia punya preman juga itu. Iya, hantu-hantu itu banyak yang besar-besar, ada yang lebih galak. Leluhur kita sekali disentil terlempar sudah. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kemampuan untuk mengetahui banyak hal kita terbatas. Ya, terbatas. Kita sangat tergantung dengan kitab suci. Oleh karena itu keyakinan nomor satu. Dengan keyakinan kita melangkah, dengan keyakinan kita melakukan apa yang kita sesuaikan dengan keyakinan kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana supaya kita itu bisa menjaga, ya, supaya umat Buddha yang KTP itu tidak segampang itu berpindah keyakinan. Memang ada yang mengatakan, kami tidak butuh kuantitas Bante, kami butuh kualitas. Orang ini tidak punya meta. Kalau Anda merasa sudah cukup seperti ini, ya, Anda tidak merasa, kalau umatnya tidak bertambah, Anda merasa ya biasa-biasa aja, ya. Ini berarti Anda kurang kepedulian. Ya. Tidak merasa atau tidak memiliki meta kepada orang-orang yang sebenarnya sudah di jalur, karena KTP-nya sudah Buddhis. Kalau orang ini kita tarik tidak menjadi masalah, karena memang Buddhis kok. Memang Buddhis, tidak akan terjadi gejolak gitu loh. Tapi kalau umatnya agamanya lain, KTP-nya lain, ya kita jangan. Gitu. Misalnya sekarang kalau yang datang tua-tua, terus anak cucu menantu kemana itu loh. Kalau yang datang itu lagi, orang mengatakan 4L, lu lagi gitu. Dulu 10 tahun yang lalu ketemu, sekarang hanya dia yang datang, tidak ada pertambahan umat. Terus anak cucu kemana nih? Kemana nih umat Buddha ini, keturunan-keturunannya itu? Jadi alangkah bagusnya kalau umat misalnya yang hadir 100, ini SPD minimal bawa 1 datang. Jangan sendiri. Jangan sendiri. Sekarang Anda kalau datang ke wihara itu minimal siapa yang bisa saya ajak? Apakah anak, tetangga yang Buddhis atau siapa aja lah. Akhirnya kalau 20, 30 yang datang, itu pasti bawa 1 orang, bisa jadi 60. Kalau kita tidak mencari terobosan seperti ini, ya, tidak ada kepedulian, ya tidak akan bisa membuat orang-orang yang KTP Buddhis itu bisa mengenal Dhamma dengan baik. Saya yakin kalau mereka mendengarkan ceramah yang bagus-bagus, sekali aja Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya sekali saja, mereka itu akan terbuka dia punya pandangan. Dia akan tahu siapa itu Buddha yang maha sempurna pengetahuannya. Jangankan surga, nibbana pun dia akan tahu. Walaupun belum mencapainya, dia ngerti, oh ternyata ada sesuatu yang sebelumnya tidak saya ketahui. Bahagia banget. Ada orang sampai meneteskan air mata. Sudah lama dia mencari. Di agama itu dia tidak menemukan. Begitu dia mendengarkan Dhamma, air matanya keluar. Bahagia. Dia belum mencapai, tapi sudah bahagia. Dia sudah menemukan ini jalan. Sudah ada terang, dia bisa melihat itu. Kenapa? Karena dia mendengarkan Dhamma. Untuk pertama kalinya dia bisa mengetahui ajaran kebenaran. Itu salah satu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi oleh karena itu bagaimana Anda peduli membuat orang-orang yang menjadi Buddhis karena keturunan. Memang ada orang Buddhis itu karena keturunan. Kakek nenek Buddhis, papa mama Buddhis, anaknya juga Buddhis. Itu dari KTP semua tuh. Tapi 0. Ya, kita juga harus maklum. Mereka mengatakan saya tidak ke wihara Bante itu karena tidak ada tempat parkir. Saya tidak ke wihara karena masih punya anak masih kecil. Ya, memang banyak umat Buddha pensiun itu ketika menikah. Ya, menikah. Nah, setelah menikah, alasannya tidak ke wihara karena sudah punya anak. Itu. Setelah punya anak, ditanya kenapa tidak ke wihara, sudah punya cucu. Nah, setelah itu ketemu biku pada waktu sudah jadi jenazah. Ya, kami banyak didatangi itu ketika sudah mati. Ya, Bante, dia muncul di wihara, Bante tolong bacakan parita, papa saya meninggal. Dia baru muncul.
Jadi ini orang ini merasa penting mendatangkan biku pada waktu ada kematian. Ini sungguh sangat disayangkan. Kenapa tidak pada waktu masih hidup? Orang tuanya itu dikenalkan, dibuat supaya dia itu bisa mendengarkan dharma, atau bisa berdana makan atau apalah. Ya minimal ketemu biku, tahu bihara itu loh. Ya. Paling telat itu ya waktu sudah sekarat itu. Karena rata-rata kami membaca parita di tempat duka itu loh ya, kalau terus terang ya. Itu di atas 90% kami tidak mengenal foto orang itu. Siapa orang itu kami tidak kenal. Yang kami kenal ya yang mengundang itu. Mungkin anaknya, cucunya, atau mungkin temannya itu, Bante tolong ada umat ini baca parita tapi tidak pernah ke wihara. Itu. Tidak pernah ke wihara. Ini umat Buddhis, dia Buddhis karena keturunan. Ada juga Buddhis karena keuntungan, itu keuntungan. Dia menjadi Buddhis karena keuntungan. Itu. Misalnya, ya waktu pacaran itu udah diberitahu kalau kamu tidak Buddhis, saya tidak bisa menikah dengan kamu. Misalnya laki, yang wanita agama lain itu. Dia mengatakan, kamu harus ikut saya punya keyakinan. Tuh, yang wanita ini lihat, oh ya laki-laki ini kaya. Gitu. Kalau saya tidak jadi dengan dia, saya tidak. Nah. Itu. Ya, akhirnya dia pindah ke Buddhis. Dia pindah ke Buddhis karena ada keuntungan. Tuh. Atau dia ke Buddhis karena memang diiming-imingi itu. Ya, diiming-imingi. Pokoknya adalah masalah-masalah keuntungan seperti itu. Atau dia sembuh. Ya, dibacakan parita sama bantenya, dia menjadi yakin itu. Bantenya baca parita di rumahnya, tiba-tiba dia jadi kaya atau laris. Itu masalah keuntungan. Memang ada orang beragama itu karena itu. Ya sama umat Buddha pindah keyakinan karena didoakan oleh rohaniawan dari agama lain, sembuh. Langsung pindah keyakinan. Ini karena keuntungan sehat. Itu. Kemudian ada juga orang yang menjadi Buddhis karena takut. Ada takut ya, ketakutan. Misalnya diancam-ancam sama papanya, awas kalau pindah keyakinan, jangan lagi panggil saya papa. Itu kalau kamu pindah keyakinan, saya tidak bagi warisan. Ini ada yang diancam seperti gitu, takut. Ya. Tapi ada juga yang menjadi Buddhis karena keyakinan. Nah ini bisa awet. Bisa awet, dia tidak akan semudah itu pindah keyakinan. Jadi oleh karena itu mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini penjelasan perlu diturunkan. Menghadapi orang-orang seperti itu kita jangan berbicara terlalu jelimet, terlalu dalam. Ya, karena banyak saya mendengar itu ada yang mengatakan Sang Buddha sudah tidak ada. Setelah parinibbana Sang Buddha sudah tidak ada. Siapa yang mengatakan Sang Buddha tidak ada? Banyak penceramah-penceramah itu yang mengatakan Sang Buddha setelah Mahaparinibbana Sang Buddha sudah tidak ada. Memangnya siapa yang mengatakan tidak ada? Karena agama Buddha tidak mengajarkan kemusnahan. Sang Buddha juga tidak mengajarkan keberadaan. Ini sulit dijelaskan di luar kata-kata. Mencapai nibbana itu ada dan tidak ada, Sang Buddha tidak menjawab. Tapi ada orang mengatakan seperti itu, Sang Buddha sudah tidak ada. Jangan mengatakan itu, salah besar. Tidak boleh mohon-mohon, tidak boleh minta-minta kepada Sang Buddha. Ini juga jangan jangan disampaikan seperti itu. Tidak keliru kalau ada orang datang di sini minta-minta. Yang menjadi masalah kan dapat atau tidak dapat, terkabulkan atau tidak permintaannya. Minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada para dewa. Tidak ada yang salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang jahat. Yang menjadi masalah sekarang ini kan dia bisa mendapatkan nggak, terkabulkan tidak di permohonannya. Jadi yang begitu-begitu biarkan saja, mereka mau datang, minta, Bante saya diramal, saya punya nasib tahun ini jelek. Apakah ada cara saya diciswak? Boleh diciswak. Jangan mengatakan di agama Buddha ciswak itu nggak ada. Tapi Anda sendiri tidak ngerti apa artinya ciswak. Tapi sudah berkomentar terlalu jauh. Ini ciswak kan bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Hokkien, bahasa Sono.
Artinya itu mengatasi, mengcounter sesuatu yang mematikan, bahaya-bahaya itu loh. Ada sesuatu tahun ini mungkin apalah gitulah yang bisa membuat dia itu kehilangan nyawa, kehilangan harta, dan lain sebagainya. Apakah ada cara untuk mengatasi ini? Oh ada, di Buddhis malah jagonya. Kalau memang Sang Buddha tidak bisa memberikan jalan keluar, itu kan Sang Buddha bukan maha sempurna pengetahuannya. Itu bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Cara untuk mengatasi bahaya-bahaya itu kan misalnya hati-hati. Ya hati-hati dalam kehidupan ini, waspada, jangan bikin masalah sampai masuk pengadilan. Jangan cari masalah, kemana-mana harus hati-hati. Ya itu, karena ini jalan keselamatan, ini kewaspadaan. Banyak orang mati konyol karena tidak hati-hati, betul toh? Sudah kita baca di koran, orang lagi selfie, mundur-mundur jatuh. Tuh. Ada turis dari Tiongkok datang ke Bali, itu foto di tanah lot. Ya, tidak hati-hati kepleset, dua-dua jatuh masuk ke dalam, padahal tidak terlalu jauh jatuhnya, tidak terlalu dalam, tapi di bawah batu-batu. Kena kepala, ada yang mati, ada yang patah-patah tulang rusuk. Kenapa? Karena tidak hati-hati mendatangi tempat-tempat yang berbahaya. Ciswak juga bisa dengan meta. Nah, cinta kasih ini luar biasa. Orang dikatakan itu dilindungi para dewa. Orang yang punya meta itu dilindungi oleh para dewa. Itu meta. Dia akan terhindar dari bahaya-bahaya seperti racun, senjata, dan api. Itu orang yang punya meta. Itu. Disenangi, bukan hanya oleh manusia. Terlindungi oleh meta itu. Kemudian moralitas juga termasuk Ciswa. Sang Buddha mengatakan moralitas itu adalah perisai, tameng yang paling ampuh itu. Moralitas Pancasila Buddhis. Termasuk kalau ketika melaksanakan patidana. Ya, itu 3 hari sebelumnya itu wihara ini harus sering membaca parita. Diadakan baca parita. 3 hari sebelum patidana diuncapkan parita-parita. Itu luar biasa, itu akan mengkondisikan luar biasa. Gampang sekali untuk leluhur-leluhur itu datang. Ini hanya penjelasan kok. Untuk membangkitkan orang punya keyakinan, itu kan dari penyampaian dharma itu. Kenapa? Karena ini masalah yang tidak kelihatan. Pelimpahan jasa ini bahaya-bahaya juga tidak kelihatan. Kita tidak bisa mengatakan ramalan itu kosong. Tidak ada tuh ramalan-ramalan, jangan percaya. Oh, Sang Buddha sendiri ketika lahir kan diramal. Kan diramal ketika beliau lahir. Dilihat oleh Pertapa Asita kan. Dia punya tangan, ada 32 tanda, kemudian ada apa lagi. Itu kan sudah ramalan. Kita tidak bisa mengatakan itu ramalan-ramalan, tidak ada itu. Ada ramalan, ada yang benar, ada juga yang keliru. Seandainya pun kalau benar, kita juga harus berpikir, harus tidak langsung percaya. Itu ditimbang-timbang dulu. Kalau itu betul, ya kita terima sebagai satu masukan. Itu. Kalau diramal pun bagus, juga tetap harus usaha. Itu ada orang sudah diramal, hokinya banyak, dia sudah mulai berpikir nanti dia dapat. Dia sudah bermalas-malasan, ya tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal, betul dia akan berhasil, tapi coba kalau dia lebih berpengetahuan. Coba kalau dia lebih bersemangat. Dan tetap melakukan kebajikan, tambah lagi, rezekinya tambah hebat lagi. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua kita harus berpatokan kepada dhamma ajaran Sang Buddha, termasuk ketika pelimpahan jasa atau patidana yang dilakukan pada malam hari ini oleh salah seorang biku karena papanya meninggal. Sebenarnya patidana itu kan di zaman Sang Buddha kalau kita teliti itu kan dilaksanakan sebelum tengah hari. Bimbisara itu kan berdana kepada Sang Buddha. Itu bukan setelah tengah hari, sebelum tengah hari. Beliau melayani biku sangga yang dipimpin oleh Buddha untuk berdana makan, memberikan persembahan. Nah sekarang patidana banyak dilakukan pada waktu malam hari ketika bikunya sudah tidak makan. Kenapa? Alasannya mereka masih sibuk. Ya, ada yang buka toko, ada yang masih macam-macam. Dan celakanya malam yang banyak orang hadir, siangnya waktu berdana makan sedikit.
Mereka lebih mengutamakan itu sesajian. Ya, sesajian itu. Jadi harusnya orang yang mengerti dharma, ya, ajaran Sang Buddha, ketika patidana di wihara dilaksanakan, dia hadir sebelum tengah hari, berdana makan, memberikan persembahan, apakah itu 4 kebutuhan pokok termasuk obat-obatan, catu pacaya, itu dilaksanakan pada waktu sebelum tengah hari. Nanti malam dia datang ada pembabaran dharma. Tetap ada sesajian. Orang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Dan memang orang tradisi-tradisi itu sangat tertarik kalau sudah ada dia punya yang nyata-nyata. Mereka tidak bisa tahu itu tentang jasa kebajikan itu loh. Kasih berdana makan di sini, di situ dapat. Dia tidak bisa kalau tanpa ada fotonya itu loh. Mereka kurang srek kalau tidak ada yang begitu. Makanya kita tetap tidak ada larangan. Itu kan hanya sebatas kulitnya saja, dia punya caranya saja. Tapi kita yang sudah mengerti ajaran Sang Buddha, kita akan melakukan yang terbaik, yaitu mendapatkan jasa. Karena patidana itu bisa terlaksana itu kalau ada orang berbuat baik, mendapatkan pahala, jasa kebajikan, punya. Itu. Mereka mengatakan itu konte, ya, atau kontik. Itu sudah. Nah, setelah itu yang kedua, ditujukan orang itu mendedikasikan kebajikan itu kepada mendiang. Jadi harus ditujukan kepada mendiang dia punya kebajikan itu. Yang ketiga, mendiang itu terkondisi, hantu itu maksudnya, sudah waktunya atau sudah bisa dibantu. Ada hantu-hantu itu malu-malu halus itu yang tidak bisa dibantu, masih harus menjalani karmanya. Itu diapain pun juga tidak bisa. Waktunya belum tiba untuk dibantu. Itu yang pertama. Jadi kita utamakan yang Buddhis, setelah itu baru tradisi. Karena tradisi ini juga mengandung hal-hal yang baik. Karena belum tentu orang Buddhis itu bisa mempertahankan anak, cucu, cicit, cecet, cocot itu di Buddhis. Belum tentu. Ini papa, mama Buddhis, anak saja belum tentu Buddhis, apalagi cucu, seterusnya ke bawah. Jadi ini kan tradisi masih ada di rumah. Jadi tradisi-tradisi ini seperti cimbeng misalnya, atau peringatan kematian, itu tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena waktu-waktu tertentu itu mereka sudah tahu ada makanan di situ. Jadi mereka sudah ngerti. Ketika bulan 4 misalnya ada orang ke kuburan memberikan makanan seperti itu, mereka tahu. Mereka tahu, makanya mereka datang ke kuburan. Ada yang mengatakan, buktinya kalau di kuburan banyak makhluknya Bante di situ. Mereka datang di situ, kita kasih sembayangan, kita kasih makanan. Kenapa dikatakan hari-hari apa aja bisa dilakukan patidana? Itu kan karena mereka bawa makanan ke sana, makanya banyak di sana. Karena makanan itu kan mereka sudah tahu tiap-tiap waktu tertentu ada sembayangan di situ. Jadi mereka datang. Kalau sekarang kalian tidak ikut itu lagi tradisi itu, mereka datang, yang lain-lain dari keluarga-keluarga lain datang, kalian tidak ke sana karena kalian sudah Buddhis, mereka tidak dapat toh. Mereka kecewa. Kenapa? Karena sudah kebiasaan ada makanan di kuburan pada waktu seperti itu. Tapi kita juga bisa bikin tradisi Buddhis, yaitu di wihara. Karena mereka datang itu karena ada makanan minuman melimpah. Coba baca Tirokuda Sutta. Ketika makanan minuman melimpah di rumah kan mereka datang, mereka mendekat itu loh. Ya, ketika banyak makanan, minuman, camilan itu kan mereka pulang, mereka menanti. Kapan itu makanan minuman yang begitu melimpah? Ya mungkin saja pada waktu pernikahan, ulang tahun, Imlek. Kalau di Jawa di sini mungkin makanan melimpah itu ada apa, acara-acara apa di desa itu ya, ada makan-makan apa itu mereka datang ke rumahnya tuh, pulang itu. Kenapa mereka datang? Lapar. Mereka juga mau makan. Makanya pada waktu seperti itu bisa langsung melakukan patidana. Ulang tahun sekalian patidana. Two in one loh. Sudah berdana makan. Ada kematian misalnya, tamu-tamu dilayani pada waktu apa itu, maisong apa itu, datang tamu dikasih bubur ayam atau bubur apa itu kan ada berdana makan kepada para tamu sebagai ladang atas nama mendiang. Apalagi ada biku sangga yang datang, sekalian melakukan pelimpahan jasa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
umat Buddha ya yang masih KTP ini sebenarnya itu menjadi sasaran, menjadi fokus kita. Karena kalau kalian ini kan sudah ngerti banyak, sulit untuk bisa dialih yakinkan. Ini yang saudara-saudara kita yang KTP ini, ya KTP ini, alangkah penuh cinta kasih ya kalian ini kalau bisa ya karena kalian mereka itu bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Saya sendiri terus terang ya bisa mengenal agama Buddha itu karena dari teman. Teman yang mana? Bukan teman basket, bukan teman yang lain, teman yang ke wihara. Itu saya mengenal agama Buddha itu karena dari teman yang di wihara itu yang ngajak saya ke wihara. Dari dulu saya sudah bertanya-tanya di antara sekian keyakinan yang mana yang paling benar. Tapi saya sendiri tidak ngerti, tidak pernah tahu ajaran Sang Buddha seperti apa. Karena pada waktu itu sulit minta ampun itu mencari buku Dhamma itu. Buku Dharma itu sulit. Untuk melihat biku aja itu hanya setahun sekali pada waktu Katina. Jadi karena keterbatasan kita seperti itu, ya banyak di antara kita itu sebenarnya itu sudah punya jodoh, ya. Tapi karena lingkungan tempat tinggal, pergaulan, mereka tidak pernah bisa menemukan jalan ini. Sekali menemukan jalan itu, mereka pasti bisa ngerti. Bukan orang bodoh. Mereka bukan orang bodoh, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hanya karena mereka tidak memiliki link itu loh. Tidak ada dia punya jalurnya. Kenapa? Yang pertama, karena kita tidak seperti agama lain. Baca paritanya, doa-doanya di sini tidak dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya Panatipata Weramani itu kita tidak membacanya aku berusaha menghindari pembunuhan makhluk hidup. Enggak, kita pakai bahasa Palinya. Apalagi Karania Metta Sutta, Manggala Sutta, itu mereka jadi merasa tidak ngerti. Datang ke tempat kematian, baca parita juga tidak diterjemahkan. Diterjemahkan pun juga kadang-kadang susah ceramah, ribut, waktu terbatas. Jadi di mana lagi mereka bisa mengenal? Tidak bisa. Justru yang paling mudah mereka itu mengenal Dharma itu pada waktu ada kematian. Banyak yang datang melayat. Pada waktu itu seharusnya itu ada pembabaran Dharma. Panatipata Weramani ini Pancasila Buddhis juga 5, sama dengan Pancasila Dasar Negara toh. Juga 5. Ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa dihafal sampai keadilan sosial. Pancasila Buddhis ini kan juga sebenarnya sama dan tidak ada lambang-lambangnya. Kalau Pancasila Dasar Negara kan punya lambang, ketuhanan yang Maha Esa lambangnya apa? Tapi kalau Panatipata kan tidak ada lambangnya, pisau atau pedang gitu nggak ada. Kemanusiaan itu, Persatuan Indonesia lambangnya pohon beringin kan? Itu. Keadilan sosial lambangnya kepala banteng itu. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lambangnya apa? Hah? Padi dan kapas, betul. Nah ini Pancasila Buddhis kan tidak ada lambang-lambangnya. Itu misalnya Surameraya lambangnya botol bir, kan nggak ada. Lebih gampang dihafal. Iya, nggak sulit. Karena ini jalan ke surga. Tugasnya biku kan menjelaskan supaya ini loh, bagaimana umat ini ngerti jalan ke surga, bukan hanya percaya saja begitu. Nah kita kan harusnya juga berjuang supaya mereka itu tertarik dengan Dharma itu. Kalau tidak ada seperti itu, ini wihara nggak akan ramai. Nah coba kalian semua inilah satu tim ini besar begini kan ini lumayan nih. Kalau sekian ratus, mungkin ada 100 ini atau 70 sekian. Kalau mampu mengambil satu saja orang Buddhis yang KTP, Anda mampu membuat mereka itu datang ke sini, jasa kebajikan Anda tidak kecil. Dia selalu ingat, saya mengenal kebenaran karena dia. Saya sendiri merasa berutang budi sama orang itu. Sampai sekarang pun saya tidak bisa melupakan teman saya itu. Karena dialah saya bisa mengenal ajaran Sang Buddha, bahkan sampai menjadi biku. Kalau tidak ada dia, mungkin entah tahun berapa saya baru kenal, mungkin sudah tua juga itu. Ya, ada orang itu sampai tua itu baru kenal agama Buddha, sudah sekarat.
Pernah suatu ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya juga sebenarnya sudah capek. Sudah mau istirahat, karena hari itu sudah 2-3 ronde itu, layani itu acara itu. Tiba-tiba ada satu orang datang, dia mengatakan begini kepada saya, Bante, saya minta tolong dengan sangat, walaupun ini sudah malam. Papa saya itu sudah sekarat. Dokter mengatakan sudah tidak bisa lewat, gitu loh. Nah, sudah capek ini, buah luar biasa sudah capek itu. Tolong Bante, sebelum papa saya meninggal, minimal dia bisa berdana kepada biku, bisa tahu biku itu loh, berdana kepada biku. Sebelum meninggal, dia bisa berdana. Saya pikir, ini orang pintar-pintar atau bodoh ini? Kenapa tunggu sampai sekarat? Kenapa tunggu sampai seperti itu baru dia punya pemikiran cemerlang itu muncul? Sebelum meninggal, ya dia bisa memberikan dana atau mengenal biku. Tapi orang yang sudah sekarat, apa yang bisa diharapkan? Tidak bisa lagi terlalu banyak. Oh, kesadarannya sudah mulai susah bernapas. Dia tidak bisa terlalu bisa konsentrasi apa yang disampaikan itu loh. Tapi mau bagaimana lagi, saya datang. Saya cuma berpikir, kenapa anak ini kepintarannya itu muncul di detik-detik terakhir kayak gini. Kenapa tidak sebelumnya itu loh? Ternyata juga ada alasan. Kenapa? Ketika sehat, papanya diminta ke wihara, papanya memang nolak. Tidak mau ke wihara. Itu alasannya. Papa saya, mama saya tidak mau ke wihara, Bante, tidak mau. Sudah saya bujuk-bujuk, nggak mau. Ketika sekarat, ya mau bagaimana lagi? Baru bikunya datang. Bukan dia yang ke wihara, Bantenya yang ke rumah sakit. Makanya puja bakti keliling itu juga ada bagusnya. Bukan tidak bagus, ada bagusnya juga. Kenapa? Mendatangi rumah umat, kebetulan siapa tahu ada kakek neneknya, ya, tuh papa mamanya yang tidak ke wihara, siapa tahu dia mendengarnya dari balik dinding. Itu. Tapi bukan hantu, dia manusia, tapi dia mendengar dari kamarnya. Kenapa mereka itu sepertinya gengsi atau ada sedikit malu? Tidak bisa baca parita, tidak bisa duduk di lantai seperti ini. Memang kita ini agak sadis. Dulu-dulu tidak boleh itu. Pokoknya harus duduk di lantai, tidak bisa duduk di kursi. Ya sebenarnya kita tidak boleh seperti gitu. Sang Buddha kan ngajarin kita penuh metta. Cuma ya bikunya dikasih naik posisinya lebih tinggi daripada orang yang duduk. Itu terutama pada waktu menikah. Itu pada waktu menikah itu pengantinnya duduk di lantai dengan pakaian pengantin. Panasnya luar biasa tuh. Disuruh duduk di lantai lagi kayak gitu. Belum lagi orang tua mempelai. Sampai tekan-tekan surat aja sudah 30 menit. Bantinya ceramah lagi sedikit bisa 1 jam. Itu keringatan, dia punya make up itu. Lumer-lumer. Betul, itu keringatnya sudah keluar, netes-netes. Akhirnya minta, Bante tolong kalau waktu percik air jangan banyak-banyak. Percik airnya jangan banyak, bisa luntur dia punya itu. Apalagi kalau dia punya make up murahan. Itu jadi Bantenya kalau baca percik air itu harus ada perhitungan. Dikit. Tidak berani gini. Di tangannya kan ikat itu loh, tangannya diikat itu loh. Ya, diikat apa itu, kain kuning itu. Saya pernah mengatakan kalau kain kuning sekalian diborgol aja. Kenapa? Itu tangannya yang kami percikit. Itu kan hanya blessing, sekedar kondisi aja supaya mereka itu seperti merasa sudah di blessing itu. Tolong Bante nanti ceramahnya jangan panjang-panjang. Itu sudah diberitahu Bantenya. Bante nanti ceramahnya jangan singkat-singkat aja karena itu pengantinnya sudah kewalahan itu. 30 menit sudah segala macam itu jalan dari sana, apalagi ada wihara itu. Persembahan dupa, teng 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 teng. Persembahan bunga, buah, teng 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 teng. Ini saja sudah makan 30 menit itu. Belum lagi keluarga mempelai nyalakan dupa 5 warna apa semua. Ini pengantinnya sudah gerah itu loh. Akhirnya anak kedua mau menikah, tidak boleh lagi di wihara. Tobat. Ada pengantin pernah ikut, kebetulan saya juga hadir pada waktu itu, sampai jatuh terjerembab ke depan. Kesemutan. Kesemutan, dia mau berdiri, akhirnya nggak kuat, jatuh, terjengkang dia begitu. Anda bisa bayangkan, dia punya baju pengantin kayak gitu, terjengkang kayak gitu. Ini di syuting loh, di syuting lah gitu. Nah itu kelemahan kita sebenarnya perlu, kita tidak boleh terlalu saklek, ya.
Tidak boleh terlalu kaku Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan salah, mempraktekkan Dhamma dengan kaku itu kesalahan besar itu. Apanya yang salah? Sang Buddha kan sudah mengajarkan kalama sutta kepada kita. Dianalisa mananya yang salah. Memangnya orang tidak mau hormat kalau duduk di kursi. Ini kan masalah orang tidak terbiasa. Apalagi mempelai, orang tua mempelai itu sudah terlalu tua. Itu loh. Dipaksa duduk di lantai kan enggak punya meta itu loh. Tidak punya cinta kasih itu. Cuma ya memang bikunya yang ceramah itu ya harus lebih tinggi. Makanya dibuat kursinya lebih pendek ya. Apalagi kalau acaranya itu menyangkut yang tidak kelihatan seperti patidana yang saya tadi katakan. Itu kan pemberkatan nikah kan kelihatan semua. Ini mengenai makhluk-makhluk halus ini. Itu yang agama itu mengatakan kalau kami ini tidak ada lagi rintangan. Semua sudah pulang ke rumah Bapak. Ya, kalau kalian kan memang harus dikodok dulu. Siapa suruh? Kalian tidak punya keyakinan, makanya kalian harus sembahyang setan segala macam. Hantu segala macam. Kalau kami nggak ada. Semua sudah diselamatkan karena keyakinan, percaya sama dia. Tapi mereka tidak punya mata. Mereka tidak bisa buktikan, hanya percaya saja dia punya leluhur sudah pulang ke surga, padahal nempel. Sudah jadi hantu, dikatakan sudah jadi dewa, apa masuk di surga di situ. Ini masalah abstrak. Ya, kalau kita mau jujur ya, orang-orang yang datang melayat hanya lihat apa? Peti mati dan jenazah. Siapa yang lihat arwah-arwah yang mereka katakan arwahnya sudah ke sana? Siapa yang bisa lihat makhluk halus? Tidak banyak. Mungkin saja semua yang datang melayat itu satu pun tidak ada yang bisa lihat. Mungkin hanya peka-peka aja, merinding-merinding apa segala macam. Tapi mereka yakin 100% bahwa mereka itu semua sudah pulang ke rumah Bapak atau ke sisi, atau sebelah mana saya juga nggak ngerti. Tapi kita di Buddhis ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian penjelasan yang sangat detail. Gitu. Misalnya orang yang meninggal dalam ketakutan, ya itu. Cara matinya juga bagaimana, itu kan bisa memberitahu kita kemana mereka. Seperti di kitab suci, bumi terbelah, dia masuk, tertutup lagi kayak Dewadatta, masuk neraka. Itu. Menjelang meninggal, teriak-teriak ketakutan, mati. Itu kan kita sudah bayangkan, pikirannya kayak bagaimana. Itu. Marah, kemudian mati. Kita sudah tahu kemana arahnya. Gila, apalagi gila. Sampai mati pun tidak tersembuhkan, tetap gila. Ini jauh usah di surga lagi. Mau agama apa enggak terselamatkan. Kalau gila itu. Pikun juga sama. Kalau pikun jangan harap ada di alam dewa. Itu kan ajaran Sang Buddha kan sangat bisa dipelajari dengan baik. Itu. Begitu juga dengan kesadaran. Oh, orang yang belum apa-apa sudah lupa, pikun, mana bisa mengharapkan kelahiran yang bagus? Nggak bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi oleh karena itu memang apa yang Sang Buddha katakan itu kita bisa buktikan. Untuk lolos dari kematian itu nggak mudah itu. Tidak mudah. Ini kematian ini paling dekat dengan kita. Kita nggak usah bicara nibbana dulu lah. Nggak usah bicara soal surga lah. Ini kematian ini di depan mata kita ini loh. Bagaimana kita nanti kalau mau menjelang meninggal? Apakah kita sanggup itu? Tidak takut? Ada yang mengatakan saya tidak takut Bante. Iya, karena belum. Nanti tesnya itu pada waktu sudah sekarat. Pada waktu sudah sekarat banyak orang yang sudah takut. Ya, banyak yang sudah tidak bisa tenang. Itu. Ya maunya sih mati dengan ketenangan, itu meninggal dengan tenang, tapi pada kenyataannya kan enggak. Mati dengan gelisah juga ada, mati dalam ketakutan juga banyak. Tapi semua tulis di koran telah meninggal dunia dengan tenang. Ya jelas-jelas mati bunuh diri. Ya toh? Mati dibunuh, mati kecelakaan, muncul di koran telah meninggal dunia dengan tenang. Padahal harusnya kan telah meninggal dunia dalam ketakutan. Tapi coba siapa yang mau tulis di koran kayak gitu, pasti marah keluarganya. Kamu goblok ya, berani-berani tulis papa meninggal dengan ketakutan. Tapi kan tulisnya kan telah meninggal dunia dengan tenang. Pada kenyataannya kita sendiri tahu peristiwanya. Mati terbakar satu rumah itu, mati kecelakaan, apalagi mati karena itu bencana alam. Itu mana ada yang mati dengan tenang. Itu jadi oleh karena itu
Hanya percaya saja dengan mereka-mereka seperti itu, sudah banyak yang pindah keyakinan. Segampang itu. Harusnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita punya kemampuan untuk melindungi saudara-saudara kita itu yang tidak secara Buddhis, apa maksudnya hanya KTP saja. Itu kita mengarahkan mereka itu supaya pertama-tama itu minimal dulu dia mengenal wihara, mengenal biku, ya, atau dibagi-bagikan kaset-kaset ceramah yang memang berhubungan dengan mereka punya kepentingan. Jangan bagi-bagi kaset yang terlalu tinggi-tinggi lah, seperti Abhidhamma, Nibbana apa itu. Cetak buku seperti itu juga banyak orang tidak baca, terus terang disimpan kok. Iya, kalau mau cetak buku-buku seperti itu jangan banyak-banyak. Mubasir dibaca pun juga enggak dong. Banyak kan orang dikasih buku gitu disimpan. Yang mereka inginkan apa mereka tahu itu seperti surga dan neraka. Itu paling laris itu cerita-cerita tentang hantu. Ya, ya tentang hantu-hantu itu. Buku-buku kayak gitu kan diminta-minta lagi tuh. Cerita tentang Petawatu yang ada gambar-gambarnya itu loh. Yang menuju ke alam hantu itu kan ada gambar-gambarnya. Betul, saya bagi-bagi kayak gitu, mereka minta terus tuh. Seneng, maka minta lagi yang lain lagi itu. Yang cergam itu tentang hantu. Tuh. Kasih buku yang tebal begini semua tulisan nggak ada gambarnya, nggak mau. Mereka maunya yang ada gambar-gambar. Makin aneh gambarnya hantunya itu, mereka makin seneng. Sebentar sudah habis, datang lagi minta tuh. Ya itu. Jadi ini kenyataan ini loh. Kenyataan. Ya. Saya sengaja menyampaikan ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian karena ini SPD ini saya juga kemana-mana mengisi SPD, ternyata banyak yang pindah keyakinan. Banyak umat Buddha itu sebenarnya itu jadi santapan, itu diambil semua itu. Nah kita tidak berani mengambil ya. Padahal umat kita sendiri. Bukan menarik umat agama lain, ini kan umat kita. Tapi sekali lagi kepedulian. Kita ada sedikit tidak ada inisiatif terus terang. Kita lemahnya di situ, tidak ada terobosan, tidak ada inisiatif, monoton, mandek. Sudah merasa puas seperti ini, ya itu. Bahkan keluarga sendiri pun juga, famili saja kita tidak perhatikan. Padahal mereka itu Buddhis, KTP. Tapi kita tidak sedikit pun juga mau seperti berusaha untuk mengajak. Yang penting ajak dulu, mengenai mau atau tidak mau itu urusannya dia. Yang penting kita kan sudah ajak. Atau mungkin melaksanakan Dhamma Talk yang memang topiknya tidak perlu terlalu jelimet, ya, sulit. Ya, topiknya itu tentang ya seperti ini. Bisa hidup bahagia di sini misalnya, bagaimana supaya bisa sukses secara Buddhis, apa yang perlu kita upayakan, ya. Kenapa kita bisa lahir, ya, kenapa sampai ada kelahiran, itu kan, kenapa ada kematian. Nanti kalau mati di mana, bagaimana supaya bisa mati dengan tenang. Bagaimana supaya bisa muncul di alam dewa atau di surga. Itu kan semua kan topik-topik yang berhubungan dengan yang nyata di depan mata kita itu. Seperti ya pada waktu hari-hari raya, Waisak, itu biasanya orang-orang yang tidak pernah muncul bisa muncul. Banyak. Kalau ini Puja Bakti SPD kan segini. Kalau Waisak itu bisa sampai tidak ada parkir tuh. Bisa ribuan yang datang itu. Tuh syukur-syukur mereka datang. Itu orang mengatakan umat Buddha hari raya Bante sadu syukur, hari raya dia mau datang. Masih syukur dia mau datang. Itu tidak menjadi masalah. Cuma sayangnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Waisak itu biasanya ceramahnya itu tidak menyangkut tentang hal-hal yang seperti apa yang mereka perlu ketahui. Itu kelahiran, mencapai penerangan, parinibbana itu tidak nyentuh kepada mereka punya kebutuhan itu. Jadi mereka datang mendengar, pulang. Karena mereka berpikir kewajiban, saya beragama Buddha, hari raya Buddha lahir, mencapai penerangan, mangkat, saya sebagai umat Buddha datang. Setelah itu ya tidak datang lagi. Ya, ada yang mengatakan kepada saya, Bante sudah jangan lagi bangun wihara, bangun sekolah aja. Iya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para biku itu tidak punya kewajiban bangun sekolah ya. Jangan salah itu. Bikunya nanti jadi
biku keumat-umatan. Itu. Ya, jangan sampai membuat bikunya jadi salah jalan. Di dalam Karanamita Sutta itu disebutkan tidak repot, sederhana hidupnya. Nah, itu dia. Ini khotbah ini sebenarnya ditujukan kepada para biku. Hati-hati kalau umat melaksanakan itu, jangan sampai salah memahaminya. Karena khotbah ini kepada biku, tidak repot, sederhana hidupnya. Para biku sebenarnya tidak punya kewajiban untuk bangun wihara, apalagi sekolah. Para biku juga sebenarnya tidak perlu punya anak asuh. Ya, anak sendiri aja memang tidak nikah kok, sekarang malah cari anak asuh. Betul tidak? Ada juga biku ke umat-umatan, ada juga umat ke biku-bikuan. Ini juga sama gilanya. Umatnya ke biku-bikuan, bikunya ke umat-umatan, terbalik-balik sudah. Kenal agama Buddha kemudian tidak lagi bersemangat mencari nafkah. Punya toko, punya usaha terlantar. Kenapa dia maunya meditasi tenang? Semua ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Ada retret ikut, itu. Dia tidak mau lagi memperhatikan usahanya, istrinya marah. Ketika tahu suaminya ke wihara, dia marah besar. Ini gara-gara wihara. Gara-gara wihara membuat suami saya jadi pikirannya aneh-aneh. Kenapa dia tidak ngerti bahwa dia itu bukan biku? Waktu kerja kan harus kerja itu. Tapi dia maunya tenang, tidak ada kesibukan. Ya, yang dimaksud di sini tidak repot itu para bikunya itu tidak ada proyek. Tidak ada proyeknya itu loh. Bangun ini, bangun itu sampai lupa dirinya sendiri itu. Kalaupun ada umat yang kerjakan, dia hanya memantau, memberi nasihat, tapi bukan bikunya sendiri yang pergi cari keramik, pergi cari semen. Lah ya, Bante ikut Bante, motifnya apa? Ini Bante ada relief, Bantenya datang lagi. Jadi Bantenya mondar-mandir ngurusin yang gitu-gituan, itu namanya repot. Belum lagi terlalu banyak kenal orang. Sepanjang hari ngomong aja. Itu depan transit, di tengah transit, di belakang transit. Sepanjang hari kelihatan ngobrol terus apa kalau tidak repot. Jadi repot ini bagi para biku itu ya terlalu banyak urusan itu. Ya sekarang sudah wihara, ada pengurus. Ya Dayaka Sabha misalnya. Itu Dayaka Sabha punya urusan dengan pegawai-pegawai. Ini kerjamu bagian di sini. Kamu Dewi Dapur. Nah, Dewi Dapur kan ngurusin dapur itu. Ya kamu ini Dewa Dharma Masalah. Dia ngurusin Dharma Masalah kebersihan. Itu Dayaka Sabha. Kalau tidak beres, Dayaka Sabha turun tangan. Kenapa itu banyak sarang laba-laba? Kenapa ini kotor? Kenapa? Bukan bantenya yang kasih perintah. Hei, kamu sana. Hei, kamu sana. Seperti dia kepala rumah tangga. Lah, ini dayakannya difungsikan toh supaya bantenya itu tidak mengurusi hal-hal yang sebenarnya bisa merepotkan. Mau bikin undangan saja, bantenya lagi yang bikin undangan. Warnanya juga bante yang tentukan itu. Ini kan merepotkan. Ada wihara itu semuanya harus lapor kepada bantenya itu. Ini bante undangannya itu. Bantenya hanya lihat aja. Oh iya betul, kata-katanya oh iya. Warnanya ini jangan begini loh ya. Ini warnanya terlalu tidak Buddhis misalnya, ganti gitu. Oh iya sudah, selesai sudah. Tapi bukan bantenya sendiri yang kerjain. Umat hanya minta pendapatnya bante supaya tidak salah itu loh. Nanti kalau sudah dicetak kemudian salah gimana? Itu kan bantenya hanya segitu kontrol aja. Tapi bukan bantenya sendiri yang pergi kerjain, apalagi sampai ke percetakan, cilaka. Ya celaka toh. Kalau sampai bantenya pergi ke percetakan segala macam, itu namanya tidak repot. Kenapa meditasi nggak bisa? Kita punya biku banyak nggak bisa meditasi kalau begitu. Itu. Jadi tidak repot di sini kalau para biku itu jangan disamakan dengan umat. Umat harus repot. Ya memang siapa suruh jadi umat? Punya anak, punya istri toh. Tuh, punya mertua apalagi. Nah, mau bayar pajak apa enggak ini, mau antar anaknya sekolah, itu kan semua tanggung jawabnya itu. Cuma yang dimaksud di sini tidak repot itu masih bisa meditasi, masih bisa ke wihara kalau ada ceramah. Artinya apa? Jangan gara-gara Anda terlalu matre, sampai mengabdi pun, sampai mendengarkan dharma pun tidak ada waktu. Itu. Banyak umat tanya, kenapa tidak ke wihara? Aduh Bante, sekarang saya sibuk. Nah itu dia tuh. Anda datang ke wihara hanya seminggu sekali, hari Minggu, itu pun juga 1-2 jam. Masa nggak bisa? Kan aneh. Hanya 1-2 jam, 3 jam di wihara pagi aja itu loh hari Minggu. Kok tidak bisa datang itu loh? Ini alasan yang terlalu dibuat-buat. Memangnya seperti Jokowi kah urusannya?
Ya, tapi kalau nonton drakor, drama Korea bisa. Bisa. Hari Minggu bisa muncul di mana-mana. Jadi ini maksudnya ini tidak sibuk bagi biku, bagi umat itu tolong itu diperhatikan. Sederhana hidupnya ini untuk para biku. Ya. Bagaimana umat memperhatikan sederhana hidupnya? Ini artinya bukan berarti sederhana hidupnya itu miskin loh ya, melarat. Karena saya baca dari beberapa majalah itu ya, komentar-komentar orang tentang sederhana hidupnya itu seperti ini. Saya ke desa itu betul-betul menemui satu orang itu, satu keluarga itu betul-betul sederhana hidupnya. Tanahnya, lantainya tidak dikasih semen apalagi keramik. Betul-betul sangat sederhana. Dia punya dinding rumah terdiri dari gedek. Kucing pun bisa masuk. Karena bolong-bolong. Bajunya juga sangat amat lusuh. Kalau menurut saya ini bukan sederhana, ini melarat. Kalau semua umat Buddha berpikir seperti itu, celaka dah kita. Justru Sang Buddha mengatakan kemiskinan dililit utang itu adalah penderitaan di alam manusia. Agama Buddha tidak identik dengan kemiskinan, jangan salah. Wisaka ketika masih hidup ya di zaman lampau, dia ke wihara itu dengan menggunakan gaun mahalata. Itu gaun itu mahalnya minta ampun tuh. Tidak ada wanita lain yang punya gaun itu. Ketika menikah, papanya membuat itu gaun pengantin. Nah, ketika dia ke wihara Jetawana, dia pakai itu gaun pengantin itu ke wihara. Cuma ketika akan bertemu dengan Sang Buddha, gaun itu dilepas. Makanya ketinggalan, kan ada ceritanya ketinggalan dia punya jubah itu, gaun mahalata itu. Itu Wisaka datang ke wihara dengan pakaian yang begitu mewah. Karena dia memang banyak uang. Itu dia punya gaun itu, gaun pengantin itu dari permata loh, penuh dengan permata-permata itu. Ada jamrud, ada mirah delima, ada batu blue safir, ada batu mutiara, tapi tidak disebutkan ada batu akik. Batu akik itu dulu nggak ada harganya. Tuh. Itu harganya sangat mahal, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lah buktinya Wisaka aja kan bisa gitu. Jadi umat Buddha datang ke wihara, sederhana hidupnya, bisa dengan pakaian yang mahal, cuma warnanya disesuaikan. Misalnya wihara itu pakai pakaian putih-putih misalnya atau putih. Boleh pakaian putih, pakaian merek mahal harganya. Loh dia memang banyak duit. Sederhana hidupnya itu artinya menggunakan kekayaan tidak dengan loba. Tuh loh. Loba itu bagaimana? Misalnya hanya punya 2 kaki sepasang kaki, dia punya sepatu sampai 100 pasang. Ada ibu-ibu itu loh ya, itu saya ke rumahnya itu waktu diundang makan siang, saya pikir banyak tamunya, kaget saya lihat gitu loh. Di depan begitu banyak sendal itu banyak begitu banyak, ada yang modelnya kupu-kupu, ada modelnya kepala kelinci, ada yang warna pink, ada saya pikir banyak tamunya, ternyata itu ibu itu punya semua tuh. Ini kan berarti kan sangat loba cara menggunakan kekayaan, belum lagi mobil. Dia suami istri, anak 2, mobilnya di rumah ada 8 mobilnya. Jadi yang lain-lain itu gimana itu nganggur, bayar STNK tiap tahun, memang banyak uang sih. Ya, pagi-pagi subuh-subuh dia sudah kasih bunyi mobilnya semua tek. Soalnya mesinnya kan kalau udah dikasih bunyi panas kan bisa lama-lama rusak. Ya, tek. Jadi bantainya meditasi di rumahnya tuh. Apa bunyi ini semua? Asapnya lagi itu. Nah itu. Ya sama begitu, itu namanya tidak sederhana hidupnya. Itu yang dimaksud tidak sederhana. Harusnya kalau 4 orang, paling banyak juga 4, jangan 8. Belum lagi kalau anaknya pergi kuliah itu. Rumahnya besar banget, tapi yang tinggal hanya 4 orang, anaknya pergi kuliah. Pembantunya saja lebih banyak dari penghuni rumah itu. Ya, ada orang itu pembantunya yang perempuan aja 5. Satpamnya 2 atau 3 itu berapa shift. Belum lagi dia punya pegawai kebun. Rumahnya terlalu besar. Setelah mereka pergi, ya di rumah itu mewah luar biasa. Kita harus mengakui ini orang hokinya bagus. Dia punya kolam renang, dia punya tempat fitness, dia juga punya tempat itu main badminton itu. Semua dia punya lapangan olahraga itu ada berapa itu. Nah itu, ini kolam renang ini harus dibersihkan.
Minimal berapa bulan sekali harus di itu supaya tidak ada lumut. Ini bosnya pergi kerja. Ini pembantunya setelah kerja pakai itu kolam renang. Pembantunya nikmati itu kolam renang, nggak apa-apa supaya pembantu sehat. Bosnya belum tentu bisa pakai itu kolam renang tuh. Setelah mandi-mandi gitu, sudah menyelesaikan pekerjaan, dia duduk lagi nonton drama Korea. Bosnya di sana pusing hitung pajak. Rumah sebesar itu ditempati oleh orang yang sedikit, pajaknya juga besar, pembantu juga banyak dipakai. Kenapa tidak disederhanakan? Itu maksudnya sederhana. Itu bukan berarti sederhana itu harus datang ke wihara dengan pakaian lusuh seperti orang bangun tidur. Pakaiannya juga tidak ada kerahnya, misalnya putih tapi putihnya sudah krem-krem. Ada wihara itu loh ya, itu umatnya itu yang datang itu pakainya apa? Pakaian merek-merek dagang, Everready, Nasional, merek apa itu Samsung. Itu. Datang ke wihara dengan pakaian merek-merek seperti tidak mampu beli itu loh. Saya ngerti sih kalau pedagang itu kadang-kadang dapat hadiah-hadiah begitu karena serakah tidak dibagi. Begitu orang tanya, mana hadiahnya bos? Habis. Orang beli sekian lusin dapat satu baju kaos, dia tahan. Serakah atau dia ambil, dia pakai sendiri. Sama dengan gelas-gelas, piring-piring. Orang beli sekian kan harusnya kan dikasih. Begitu ditanya, dia bilang sudah habis, tunggu aja nanti datang dari pabrik. Padahal di dia punya rumah sudah begitu banyak. Memangnya mau pakai berapa itu gelas itu? Nah itu, jadi sederhana hidupnya itu sebenarnya ya seperti gitu, tidak loba itu loh. Tapi bagi para biku lain lagi. Sederhana hidupnya itu berarti perlengkapannya tidak banyak. Para biku itu kan tidak seperti umat. Kalau kemana-mana kan ringkas. Ya, kalau kita para biku ikut tur misalnya ke India atau kemana dengan umat, kita juga kaget. Dia punya sepatu aja 4 pasang. Kalau pakai celana putih, sepatunya putih. Kalau celananya coklat, sepatunya coklat. Gitu. Jadi dia punya koper bisa gede itu, berapa itu. Iya betul, kalau kami para biku kan tidak seperti gitu. Nah, kalau mau sederhana, cukup sepasang aja. Memangnya mau pergi ke tanah India itu, memangnya mau pergi sana itu ikut foto model. Belum lagi dia punya lipstick, dia punya bedak, ya toh? Lah para biku kan sederhana pergi. Tuh. Tidak terlalu banyak bawaan, kecuali laptop yang sekarang yang paling berat. Tuh pergi hanya bawa sepasang ini, serep satu, sudah berangkat. Tapi ibu-ibu yang paling repot, banyak bawaannya. Itu kalau ke luar negeri, itu nanti bawaannya bisa, kopernya itu bisa beranak cucu cicit. Oh itu shopping luar biasa, orang Indonesia itu terkenal shoppingnya itu. Nah oleh karena itu, sederhana hidupnya bagi para biku itu tidak terlalu banyak dia punya kebutuhan. Itu loh. Ya, kami para biku itu mengerti betul itu, kalau kemana-mana itu enteng bawaannya. Kecuali kalau sudah berhari-hari, ya perlu bawa buku, ya perlu bawa apalah, mungkin ada kelengkapan apa, spray serep. Karena ada wihara-wihara tertentu itu tidak ganti spray, begitu bantainya datang, pegawainya lupa ganti spray. Itu bantainya tidur, baunya tidak karu-karuan. 1 biku, 2 biku datang belum diganti-ganti, masih bersih, cek. Bantainya datang tidur, baunya sudah. Ada lagi yang sudah jamuran gitu, bantainya tidur gatal-gatal. Ya, pengalaman. Jadi bantainya bawa serep. 1 selimut kan 1 spray kan tidak berat. Sederhana hidupnya itu kita menyesuaikan status masing-masing. Tuh. Ya tidak perlu terlalu banyak pakai perhiasan. Kemana-mana itu tidak perlu seperti itu, kecuali kalau ke pesta, ya harus sedikit merias diri. Masa umat Buddha aja sudah mengenal Dhamma datang ke pesta seperti orang gila itu. Rambutnya awut-awutan, itu mukanya juga tidak pernah diberesin. Ya nanti suami Anda nanti akan tidak senang. Ya ingat loh ya, Anda ini perumah tangga, punya kewajiban merawat tubuh, terutama ibu-ibu. Makin tua makin harus berhati-hati. Ya kenapa suami Anda bukan orang suci? Itu ya kalau Anda punya rambut putih Anda semir, itu urusan Anda kan, wajar toh. Saya umur 40 putih rambutnya saya semir, boleh-boleh aja. Tapi bikunya kan jangan. Itu. Ya ceritanya begini, ini yang terakhir Bapak, sudah jam 9. Ya, ceritanya begini, di zaman Sang Buddha ada seorang biku, ya ada seorang umat awam masuk jadi biku, namanya Cittahata. Cittahata ini bolak-balik keluar masuk jadi biku itu sudah 6 kali. Dia tidak puas jadi biku. Dia menjadi biku itu sebenarnya itu karena ada makanan enak.
Nah, ketika sudah menjadi biku beberapa lama badannya sudah menjadi gede. Tapi dia tidak bahagia, kenapa? Ada istrinya. Dia masih punya rumah aja, dia pulang gitu. Bolak-balik 6 kali dia begitu. Ya, ke-6 kali dia pulang ke rumah, tidak lama istrinya hamil. Nah, ketika istrinya hamil tidur gitu, istrinya ini tidak hati-hati itu. Dia tidur ngangkang gitu. Nah, terbuka dia punya baju karena hamil, ngangkang gitu, leleran. Ini loh, air liurnya keluar itu netes-netes. Dia ngorok. Suaminya masuk kamar kaget, dia baru pertama kali melihat istrinya begitu jelek. Itu, wah ini suami ini yang mantan biku ini, lihat begitu istrinya, dia jadi jijik. Nah, dia merenungkan itu aduh, dia sudah pusing tuh. Dia ambil dia punya bekas jubah itu, kan dia pulang dia bawa juga jubahnya, dia ambil dia punya jubah, dia lari. Sepanjang jalan dia merenungkan kejijikan, anicca apa gitu, jadi sotapana. Sebelum sampai di wihara dia sudah jadi sotapana. Ketika ini suami ini lari, mertuanya datang. Mertuanya lihat itu, menantunya lari, mengambil jubahnya lari, mertuanya teriak, si pengkhianat itu lari lagi. Jadi ini ya laki ini karena bolak-balik gitu dikatakan pengkhianat. Si pengkhianat itu lari lagi. Nah kemudian ibu ini masuk, dilihat anaknya yang perempuan itu tidur kayak begitu, dipukul. Wanita goblok, bodoh, kamu telah menyebabkan suamimu pergi dengan tidur seperti gitu. Ya, ketika wanita ini bangun dia mengatakan biarkan saja ma, nanti dia balik lagi. Balik apa, sudah sotapana itu. Ya balik lagi gitu. Ini gara-gara lihat itu terakhir itu. Jadi kalau wanita tidak merawat dirinya, ya dikhawatirkan nanti suaminya jadi biku. Ayo toh, nanti lihat istrinya kayak begitu, wah tobat, nanti datang ke Bante Cata atau siapa, saya mau ditabis jadi samanera kayak mereka. Itu kalau kualitasnya bagus. Dia meninggalkan itu jadi biku, tapi ada juga melihat istrinya kayak begitu cari gantinya. Ya bisa berzina, bisa berselingkuh itu loh. Nah, bisa cari lagi yang lain. Jadi hati-hati, sebagai perumah tangga ada batasan-batasan yang tidak boleh disamakan sama dengan biku. Karena Sang Buddha berkhotbah itu sangat banyak. Ditujukan kepada perumah tangga ada, ditujukan kepada para biku juga ada, bahkan kepada para dewa dan Brahma itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah tugasnya Anda sekalian ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang paling dekat amankan anak Anda kalau punya anak. Jangan sampai dia itu pindah keyakinan. Kemudian setelah itu memperhatikan keluarga sendiri, tolong Anda perhatikan Anda punya sanak keluarga, lingkungan. Kalau memang ada di antara mereka itu yang KTP-nya Buddhis saja, itu tolong ada kepedulian, mengajak mereka itu supaya bisa ikut minimal seperti SPD ini. Kalau Anda punya kendaraan, tidak apa-apa, antar jemput. Kalau mereka tidak punya kendaraan, Anda kan itu kan berbuat baik juga. Besar jasanya, mengenalkan orang dengan ajaran Sang Buddha. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mudah-mudahan dengan penyampaian kami ini, ya Anda semua sudah mengerti bahwa menjadi umat Buddha tidak dengan KTP. KTP tidak ada artinya. KTP Buddhis bukan di sana. Yang menjadi patokan di sini kemampuan orang itu atau kesadaran orang itu untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Yang kita sebut sebagai Maha Kusala Cipta, kesadaran kebajikan besar. Karena berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha itu adalah suatu kebajikan besar yang mampu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan nantinya kalau terlahir di alam bawah. Jadi orang yang berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, kalaupun dia terlahir sebagai hantu, karena dia berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, dia menjadi hantu high class. Terlindungi oleh itu Buddha, Dhamma dan Sangha. Dia gampang dibantu karena punya kebajikan, tapi dengan syarat dia tidak dipaksa. Dia dengan kesadaran sendiri mengambil tiratana sebagai perlindungan, mengucapkan tiratana, kemudian mau belajar, akhirnya dia tidak merusak, dia tidak gagal sebagai upasika. Karena upasika juga bisa gagal. Salah satu kegagalan upasika kalau percaya dengan tahyul, tidak percaya sama karma, keyakinan lemah, moralitas jelek, penghidupan salah. Nah itu salah satu beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu gagal menjadi
upasaka, upasika. Ya karena waktulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah jam 9. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi suatu motivasi bagi Anda untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang memang masih membutuhkan perhatian dari kita semua. Semoga ada yang bisa diajak untuk ke wihara. Sabe sata bhawanto sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.